Wanita miskin ini tega memasak batu untuk anaknya yang menangis kelaparan. Dia juga mencela Khalifah Umar bin Khattab, karena dianggap tidak becus mengurus kebutuhan rakyatnya. Dikisahkan, pada saat sahabat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, pernah negeri Arab dilanda krisis berat. Saat itu, masyarakat Arab mengalami masa paceklik yang berat. Hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, dan tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Tanah tempat berpijak hampir menghitam seperti abu. Putus asa mendera di mana-mana. Saat itu, Khalifah Umar sang pemimpin menampilkan kepribadian yang sebenar-benar pemimpin. Keadaan rakyat diperhatikannya dengan saksama. Tanggung jawabnya dijalankan sepenuh hati. Setiap hari, beliau menginstruksikan aparatnya menyembelih onta-onta potong dan menyebarkan pengumuman kepada seluruh rakyat. Lalu, berbondong-bondonglah rakyat datang untuk menyantap makanan. Namun, beliau semakin pedih hatinya. Saat itu, kecemasan menjadi kian tebal. Dengan hati gentar, Khalifah Umar lantas berkata, "Ya Allah, jangan sampai umat Nabi Muhammad menemui kehancuran di tangan ini." Khalifah Umar lantas ikut merasakan kehidupan yang susah dan memilih hidup sederhana seadanya. Begitulah contoh seorang pemimpin yang adil dan sederhana. Beliau bahkan tidak makan daging, minyak samin, dan susu untuk perutnya sendiri. Hal ini bukan apa-apa, karena beliau khawatir bila makanan untuk rakyatnya berkurang. Khalifah Umar hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Akibatnya, perut beliau sering terasa panas. Pernah Khalifah Umar berkata kepada pembantunya, "Kurangilah panas minyak itu dengan api." Minyak pun dimasak. Namun, perut Khalifah kian bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah demikian, ditabuh perutnya dengan jemari seraya berkata, "Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Begitulah akhlak dan pengorbanan Khalifah Umar dalam menjalankan roda kepemimpinan umat Islam kala itu. Hampir setiap malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan secara diam-diam. Beliau ditemani salah seorang sahabatnya. Beliau dan sahabatnya sudah biasa masuk dan keluar kampung hampir setiap malam. Hal ini beliau lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Khalifah Umar khawatir jika ada hak-hak rakyatnya yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar bersama Aslam pergi mengelilingi kampung penduduk. Kemudian, tibalah Khalifah Umar di suatu kampung terpencil. Kampung itu berada di tengah-tengah gurun yang cukup sepi. Saat itu, Khalifah Umar terperanjat karena mendengar ada suara aneh. Suara itu berasal dari sebuah kemah yang sudah rombeng. Setelah dicek, ternyata ada seorang gadis kecil yang sedang menangis berkepanjangan. Khalifah Umar bin Khattab dan Aslam lantas bergegas mendekati kemah itu. Mereka berdua menuju ke arah kemah itu dan siapa tahu penghuninya membutuhkan pertolongan mendesak. Setelah dekat, Khalifah Umar melihat ada seorang perempuan tua tengah memasak dan meletakkan panci di atas tungku api. Terlihat juga asap-asap mengepul-ngepul dari panci itu. Sementara, si ibu tua terus saja mengaduk-aduk isi panci dengan sebuah sendok kayu yang panjang. Khalifah Umar lantas memberi salam. "Assalamualaikum." Mendengar salam Khalifah Umar, ibu itu lantas mendongakkan kepalanya seraya menjawab salam dari Khalifah Umar. Tapi setelah itu, ia kembali pada pekerjaannya mengaduk-aduk isi panci. Khalifah Umar lantas bertanya, "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" Dengan sedikit tak peduli, ibu tua itu menjawab, "Anakku, apakah ia sakit?" "Tidak," jawab si ibu lagi. "Ia kelaparan." Khalifah Umar dan Aslam lalu tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis. Sedangkan, ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya itu. Khalifah Umar lantas tidak habis pikir, apa yang sedang dimasak oleh ibu tua itu, sudah begitu lama tapi belum juga matang. Karena tak tahan, akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Apa yang sedang kau masak wahai ibu, kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Ibu itu menoleh dan menjawab, "Kau lihatlah sendiri." Khalifah Umar dan Aslam lantas segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Kemudian, alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Khalifah Umar lantas berteriak dan berkata, "Apakah kau memasak batu?" Perempuan itu menjawab dengan menganggukkan kepala. "Buat apa?" Dengan suara lirih,
Perempuan itu kembali bersuara menjawab pertanyaan Khalifah Umar. Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi belum. Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rejeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu, batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi tiba. Namun, ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Ibu itu pun lantas diam sejenak. Kemudian, ia melanjutkan. Namun, apalah dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Mendengar penuturan si ibu seperti itu, Aslam lantas bereaksi ingin menegur perempuan itu. Namun, Khalifah Umar mencegahnya. Dengan air mata berlinang, Khalifah Umar bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Khalifah Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Khalifah Umar bin Khattab terlihat keletihan, Aslam lantas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku saja yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Khalifah Umar menjawab, "Wahai Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Aslam lantas tertunduk. Ia masih saja berdiri mematung ketika tersuruk-suruk Khalifah Umar bin Khattab berjuang memikul karung gandum itu. Begitulah perjuangan berat Khalifah Umar demi menjadi pemimpin yang amanah. Beliau rela berjuang memikul karung makanan untuk rakyatnya yang miskin, daripada kelak memikul beban dosa di hari pembalasan.